Pemirsa, potensi pertumbuhan Zendit sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis ekonomi digital. Kita akan membahas strategi bisnis Zendit bersama dengan COO Zendit, Tessa Wijaya. Terima kasih Mbak Tessa telah bergabung bersama kami dalam Corporate Action. Mbak Tessa, terkait dengan Zendit ini bisa diceritakan secara singkat, Kak. Ini terkait dengan Zendit sendiri itu apa? Ya, terima kasih. Jadi mungkin sekilas tentang Zendit. Kami adalah perusahaan yang berkecimpung di bidang infrastruktur pembayaran digital yang difokuskan di Asia Tenggara. Jadi kalau misalkan kita bisa membayangkan sebagai perusahaan fintech, kami itu seperti perusahaan logistik yang memindahkan uang, tetapi semua terjadi secara digital. Sebagai contoh, salah satu customer kami seperti Coet and Lola yang tadinya mempunyai produk offline, jika mereka ingin berkecimpung di bidang digital, mempunyai website untuk menjual produk, kami dapat membantu Coet and Lola untuk menerima pembayaran secara digital melalui kartu kredit dan sebagainya. Kalau saya sendiri mungkin saya akan ceritakan juga riwayatnya. Kami berdiri tahun 2015, menjadi perusahaan Indonesia pertama yang diterima oleh inkubator Y Combinator di Silicon Valley. Itu merupakan kebanggaan besar untuk kami karena sebelumnya belum ada perusahaan Indonesia yang diterima di sana. Semenjak 2015 kami sudah berkembang dengan pesat. Sekarang kami sudah memproses kira-kira 6,5 miliar USD dari segi transaksi yang diproses oleh platformnya kami. Oke, berarti kita bilang bahwa startup Zendit ini atau penyedia layanan infrastruktur pembayaran digital di Asia Tenggara ya, dan kita boleh berbangga nih Indonesia ya. Tapi ngomongin terkait Indonesia, Mbak Tessa, kita tahu Indonesia ini wilayah kepulauan Indonesia yang memiliki 17.000 lah kepulauan. Ini bagaimana Zendit tentunya melihat potensi pasar khususnya di Indonesia dulu? Iya, kalau menurut saya di segi Indonesia sendiri potensi pasarnya itu besar sekali. Bahkan kalau Google kemarin melakukan sedikit pelaporan bahwa di Indonesia potensi sampai dengan 2025 itu ada 125 miliar dolar US dari segi jumlah transaksi yang dapat diproses di Indonesia. Kalau melihat pasar Indonesia, kita itu sebenarnya sudah dilatih untuk melakukan segala hal secara online. Kita sudah sekarang memesan makanan online, kita sudah melakukan pemesanan transportasi juga secara online. Jadi memang sudah siap sekali. Memang kendalanya adalah kita ada 17.000 pulau di Indonesia ini. Jadi kepentingan untuk infrastruktur memang lebih besar lagi. Oke, tapi itu kalau di Indonesia. Nah, kalau kita lihat Asia Tenggara sendiri, Anda melihat terkait dengan potensi pasarnya seperti apa? Apakah juga cukup menarik? Sebenarnya permasalahan pembayaran itu lumayan mirip dari Indonesia maupun negara Asia Tenggara yang lain, di mana infrastruktur yang sudah ada memang dibangun puluhan tahun yang lalu, sedangkan zaman sekarang dengan adanya berbagai macam bisnis digital, memang diperlukan infrastruktur yang kuat, teknologi yang kuat untuk mendukung pembayaran agar dapat dilakukan secara online. Jadi menurut saya potensinya sangat amat pesat. Makanya kami sudah berekspansi ke Filipina karena beberapa klien kami pun meminta, hey Zendit, produk kalian benar-benar hebat sekali, benar-benar mantap dan mapan. Bagaimana kalau kalian menyediakan produk yang sama di negara-negara lain di Asia Tenggara? Oke, bahkan ada juga yang menawarkan, ayo dong gabung gitu ya. Nah, yang cukup menarik tadi saya sempat membaca yang dari Filipina bahwa dikatakan Zendit ini salah satunya yang membuat menarik adalah karena ciri khasnya yang lokal atau bisa bergabung dengan kelokalan negara itu sendiri. Nah, ini apakah memang menjadi salah satu ciri khas dari Zendit? Memang betul sekali. Coba kalau saya kembalikan ke negara Indonesia, behavior pembayarannya itu sangat berbeda dengan negara-negara yang sudah maju seperti di Amerika ataupun di Eropa. Perbedaannya apa? Kalau di sana mereka semua membayar melalui kartu kredit. Di Indonesia, behaviornya kita itu masih online transfer, membayar lewat wallet, maupun mungkin pergi ke retail outlet seperti Alfamart atau Indomaret untuk melakukan pembayaran. Ini memang karena beberapa hal, salah satunya adalah mungkin tidak semua orang mempunyai akses untuk akun bank.
Nah, sama di Filipina juga, mereka mempunyai behavior pembayaran sendiri. Jadi kenapa Sendit itu memang menjadi pelopor? Karena kami dapat terjun ke medan baru, kami dapat mengerti lebih lanjut sebenarnya behavior seperti apa. Oke, dengannya adanya itu, bagaimana kita bisa menerjemahkan proses-proses yang sudah ada agar perusahaan global dapat memakai produk kami secara selaras di berbagai macam negara di Asia Tenggara. Oke, baik. Mbak Tessa, ini kita lihat juga saat ini di mana Zendit melakukan penggalangan dana yang cukup marak. Dana ini untuk apa saja sih sebenarnya, Mbak Tessa? Ya, pertanyaan yang bagus. Jadi kalau semua perusahaan startup itu memang lifeblood-nya apa itu adalah human resources. Jadi orang-orangnya, engineer yang dapat membangun produk yang mapan untuk ditawarkan ke market. Salah satu alasan kami menggalang dana adalah untuk ya mengembangkan aset tersebut, yaitu human resources-nya. Jadi kami ingin dapat hire orang-orang yang paling mapan, yang paling mengerti soal contohnya tentang data, tentang infrastruktur pembayarannya sendiri. Itu alasan pertama. Kedua juga tentunya sebagai perusahaan pembayaran, kami harus meningkatkan sistemnya agar lebih handal, agar uptime-nya sedekat mungkin dengan 100%. Jadi kami juga ingin menggunakan dana tersebut untuk berinvestasi untuk aset-aset yang mendukung perkembangan teknologinya kami. Ketiga juga memang dengan adanya ekspansi ke Filipina, tentunya kami juga perlu lebih mengembangkan produknya di sana. Jadi itu juga penggunaannya dana yang kami galang dari pengumpulan dana tersebut. Oke, baik. Baik, Mbak Tessa, ini kita juga lihat bahwa di mana saat ini Zendit mendapatkan pendanaan seri B sebesar 64,6 juta US dollar yang dipimpin oleh firma modal Ventura Global Asset. Tapi kita akan lihat apakah ada rencana untuk galang dana juga di pasar saham dan lainnya. Kita akan membahas ini lebih lanjut lagi, Mbak Tessa, usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Corporate Action.